Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita melangsungkan ibadah pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu Tuhan, setiap berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Bapak, kalau pada hari ini Tuhan, kami di tempat ini ya Bapak, berkumpul Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan yang menyaksikan live streaming Tuhan, kiranya urapan-Mu turun Tuhan atas setiap kami ya Bapa, baik kami yang sedang melayani, baik kami yang sedang menonton ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh serahkan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, peribadahan pada pagi hari ini Bapa, tiba saatnya kami ingin menyembah-Mu Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan, tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu turun Tuhan atas setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa merasakan Tuhan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, karena satu pujian ya Bapa. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan bahwa kemuliaan-Mu Tuhan yang dapat memulihkan hati kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian,
bersyukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Segala pujian bagimu Tuhan. Kami sembahmu Yesus. Kami sembahmu Tuhan. Kami sembahmu Yesus. Haleluya. Kami sembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Yesus. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. 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 Kudus namamu Tuhan. Kami sembahmu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembahmu Yesus. Haleluya. 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 Kami sembahmu Tuhan. Kami sembahmu Yesus. Kudus namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyembahmu Yesus. Kami sembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan yang memulihkan hati kami. Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan yang memberkati kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
surga, tiba saatnya Tuhan kami siap Tuhan untuk lebih lagi Tuhan memuja dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarkan roh-Mu Tuhan menari-nari Tuhan atas setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa lebih bersemangat lagi Tuhan untuk memuja dan memuliakan nama-Mu. Bersuka cita-Mu Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kami mau siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kita mau sama-sama bersuka cita. Haleluya. Kita percaya di tempat ini bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau datang ke bait-Nya. Kita mau sama-sama bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya.
datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya dalam bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang Kau berikan pada kami selama 1 minggu ini. Ini tiba saatnya Tuhan kami untuk memberikan persembahan Tuhan, kiranya Kau menguduskan Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati mereka baik dalam kesehatan Tuhan, baik dalam usaha mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu baik, Kau selalu setia Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau sama-sama masuk dalam penyembahan. Kita sama-sama mau naikkan penyembahan kita. Kita mau angkat satu lagu pujian. Haleluya Yesus, bahwa Yesuslah yang terindah dalam kehidupan setiap kita. Yesus adalah yang termanis dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembahkan, sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan. Oh ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita sama-sama mau katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembahkan, sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan. Oh ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan.
inilah pengakuan iman kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kami, Tuhan yang begitu indah di dalam Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Pagi hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan berterima kasih padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya pujian dan penyembahan kami ini menjadi korban yang berbau indah, berbau sedap ya Tuhan, di hadapan-Mu ya Allah. Dan Engkau disukakan ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan suara sabda kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Urapi kami dengan hikmat, urapi kami dengan pengertian yang daripada Tuhan. Khususnya hamba-Mu ya Allah. Hamba taklukkan diri hamba di bawah kaki-Mu yang kudus ya Bapa. Karena sesungguhnya hamba tidak dapat mengetahui apapun juga tanpa Engkau memimpin hamba-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus tolong hamba-Mu, sehingga hamba dapat menyampaikan firman Tuhan ini menjadi saluran berkat bagi kami semua yang mendengar dan melihatnya ya Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kekuatan roh jahat, segala kekuatan roh-roh kegelapan yang mau mengganggu firman Tuhan, yang mau mengganggu penyampaian firman Allah, pada saat ini kami bersahati menolaknya di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini katakan amin. Haleluya. Shalom saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Saudara, pada pagi hari ini kita sudah tidak terasa saudara sudah melewati yang namanya kenaikan. 4 hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan kita ke sorga. Ya, 4 hari yang lalu kita merayakan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama membuka di dalam Alkitab kita masing-masing. Kita akan membuka di dalam kitab Lukas. Kitab Kisah Para Rasul, saudara. Kitab Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ke-11. Di sini ada 2 judul perikop yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu yang pertama, perikop yang pertama adalah Roh Kudus dijanjikan. Dan perikop yang kedua, Yesus terangkat ke sorga. Ya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dan saudara menyimaknya baik-baik, saudara. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan
Roh Kudus. Perikop yang kedua, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah saudara-saudara perhatikan, yang terakhir daripada Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-11 ini yang belum tergenapi saudara. Ya, apa yang dikatakan di situ? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, nah ini yang belum digenapi. Saudara. Ya. Nah satu saat saudara sudah banyak kali nubuatan daripada Tuhan Yesus ini saudara, ya yang sudah digenapi. Ya, dari bagaimana dia akan dilahirkan, ya, dari seorang perawan dia akan dilahirkan, dan bagaimana dia melayani, bagaimana dia mati saudara di atas kayu salib, proses kematiannya, bahkan di situ saudara ada drama-drama saudara, bagaimana pakaiannya disobek-sobek saudara dan dibagi dua, dipotong menjadi dua saudara. Di situ ada saudara, dan sudah digenapi oleh Tuhan bahkan ketika kebangkitannya dan kenaikannya sudah digenapi, tinggal kedatangannya. Amin. Dan saya yakin percaya waktunya sudah sangat singkat sekali dalam hal kedatangan Tuhan. Oleh karena itu saudara harus mempersiapkan diri saudara untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang kenaikan tidak bisa lepas dari kebangkitan saudara. Amin. Kalau kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa lepas daripada yang namanya kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak ada kenaikan saudara. Amin. Ya. Nah oleh karena itu saudara, saya sedikit mau membagikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam apa yang mau saya sampaikan. Nah Yesus menampakkan diri 40 hari. Firman Tuhan berkata. Nah saudara pernah nggak berpikir, kenapa selama 40 hari Yesus tidak pernah membuat mukjizat satupun juga saudara? Apa saudara pernah membaca ada mukjizat yang Tuhan buat saudara di dalam 40 hari penampakan? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Nah, kenapa seperti itu? Kenapa Yesus tidak membuat mukjizat sebagaimana yang telah dia buat selama 3,5 tahun dia melayani di muka bumi ini? Nah, ternyata saudara, 40 hari itu Yesus mau mengkonfirmasi. Ya. Yesus sedang mengkonfirmasi daripada apa? Yang pertama saudara, Yesus sedang mengkonfirmasi yang namanya ada dua saudara yang saya mau sampaikan. Konfirmasi Yesus tentang penampakannya selama 40 hari. Yang pertama adalah bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Amin. Jadi banyak sekali saudara pada masa pelayanan Tuhan Yesus, Yesus itu disanggah, Yesus itu ditentang, Yesus itu dikatakan banyak hal saudara yang ujung-ujungnya tidak percaya bahwa dia Tuhan. Bahkan di situ yang menentang saudara bukan orang-orang biasa, yang menentang adalah tokoh-tokoh agama. Yang menentang adalah kalau sekarang saudara pendeta-pendeta saudara ya. Yang menentang itu adalah orang-orang ahli Taurat saudara. Di mana mereka sangat ahli sekali di dalam meneliti kebenaran firman Tuhan. Dan mereka yang menentang, bukan orang-orang yang biasa saudara yang menentang. Ya, menentang tentang Yesus sebagai
Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, ketika 40 hari dia sedang mengkonfirmasi bahwasanya apa yang dikatakan pada masa pelayanan 3,5 tahun bahwa dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu itu dinyatakan, saudara. Ya. Dia berkuasa atas maut. Nah, oleh karena itu saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 9, saudara. Roma pasal 6 ayat yang ke-9 berkata begini, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Maut tidak lagi berkuasa atas dia. Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 10, juga firman Tuhan berkata begitu. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, siapa yang bisa mematikan Tuhan? Ya, siapa yang bisa mematikan Tuhan? Walaupun saudara ada banyak perdebatan daripada orang-orang yang di luar kekristenan, di luar percaya Yesus, saudara, tentang ketuhanan daripada Yesus. Mereka banyak bertanya bagaimana Tuhan kok bisa mati, saudara. Ya, karena di dalam penerjemahan bahasa Indonesia dengan bahasa aslinya di sana, saudara, itu tidak bisa, saudara, bahasa tentang Tuhan di sana diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kata kurios itu tidak bisa diartikan. Tidak ada bahasa Indonesia yang bisa menampung kata kurios itu, saudara. Ya. Kata kurios itu tidak bisa menampung. Nah, kata kurios itu, saudara, dia punya dua arti. Artinya Tuhan dan Tuan. Ya. Nah, oleh karena itu bahasa Indonesia tidak bisa mengcover ini, saudara. Tidak bisa mencukupi bahasa ini. Nah, malah ada satu bahasa Jawa, saudara, yang bisa memenuhi standar untuk kata kurios itu. Yaitu Gusti, saudara. Nah, sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu memakai kata Gusti untuk Tuhan itu jauh lebih baik sebenarnya, ya. Ya, karena Gusti itu bisa berbicara tentang Tuhan. Gusti itu bisa berbicara tentang pencipta. Gusti itu bisa berbicara juga tentang seorang raja. Gusti juga bisa berbicara tentang seorang pangeran, betul? Nah, ini yang menjadi kesulitan, saudara, orang-orang di luar Yesus untuk mempercayai Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Bagaimana Tuhan bisa mati? Ya. Tidak mungkin, saudara. Saya tidak menyalahkan mereka yang menyangga tentang kematian daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sesungguhnya memang Tuhan tidak bisa mati. Amin. Yang mati adalah di situ Gusti dalam bentuk fisik Tuhan itu. Ya. Tuannya yang tersalib dan mati, yang dikuburkan fisiknya, saudara. Tapi pribadi ilahinya tidak akan pernah bisa mati. Ya, makanya saya agak sedikit mau koreksi sedikit, saudara. Ini menurut saya ada satu pujian yang mengatakan Tuhanku telah mati di salib, saudara. Nah, ini yang sedikit, saudara, yang banyak pertentangan oleh orang-orang yang belum percaya Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat Yesus menampakkan diri 40 hari, dia sedang mengkonfirmasi tentang pribadi ilahinya. Ya. Mengkonfirmasi bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Dia tidak bisa mati. Orang-orang mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat berkata dan menentang ketuhanan dan keilahian dia. Dan dia konfirmasi ketika 40 hari dia bangkit. Itu yang pertama. Nah, konfirmasi yang lain adalah bahwa semua nubuat para nabi sudah digenapi oleh Yesus, saudara. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu berbicara tentang nubuatan kedatangan Mesias. Itu sudah digenapi, saudara. Coba bayangin, saudara. Saudara, saya mau ajak membuka di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 21 dan 22. Apa yang dilakukan orang-orang yang mendengar ketika dia berkata bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru, perjanjian lama, ya, Taurat itu, saudara, itu sudah digenapi oleh Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 22 dan 23. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-katanya yang indah.
Ayat 21-nya dulu. Lukas pasal 4 ayat 21 dan 22. Lalu ia memulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Coba perhatikan baik-baik. Ya. Ada keguncangan ketika Yesus berkata, hari ini ketika dia membuka kitab Yesaya. Saat itu Yesus membuka kitab Yesaya. Dan Yesus berkata, hari ini nat Alkitab yang aku baca digenap. Hari ini. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ada keguncangan dari orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus. Kalau saudara baca di ayat 22, saudara teliti baik-baik, di situ berkata begini, dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Tapi saudara, kalau saudara baca kelanjutannya, lalu mereka, bukankah ia ini anaknya Yusuf? Ini menandakan bahwa mereka sedang guncang oleh karena perkataan ilahi dari Tuhan. Bahwasanya nubuatan para nabi sudah digenapinya. Coba saudara perhatikan baik-baik. Mereka membenarkan, tapi mereka satu sisi juga menyangkalnya, saudara. Bahwa dia kan anaknya Yusuf. Satu sisi mereka membenarkan, satu sisi mereka menyangkalnya, saudara. Nah, 40 hari penampakan Yesus, itu dia mengkonfirmasi bagian-bagian yang seperti ini. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia menyatakan dirinya tidak dapat dikuasai oleh maut. Dia menyatakan dirinya bahwa seluruh nubuatan para nabi itu mengarah kepada Kristus. Seluruh nubuatan itu mengarah kepada Yesus. Bayangin saudara, cuma ada satu pribadi yang membelah dunia ini menjadi dua. Betul ya? Orang yang percaya Yesus maupun orang yang di luar percaya Yesus mengakui bahwa Yesus membelah dunia itu menjadi dua. Amin. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Bayangin, mana ada pribadi, saudara. Walaupun ada orang-orang yang mengatakan ada seorang nabi, ada seorang ini yang membelah bulan, membelah matahari, membelah semuanya, saudara, tetapi tidak dapat membuktikan Kristus yang membuktikan membelah dunia menjadi dua, saudara. Yaitu masa sebelum Masehi sampai masa sesudah Masehi, terbelah dua. Dan semua orang mengakui itu. Amin. Itu bukti, saudara, bahwa Kristus adalah Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, pada saat ini itu yang pertama, berbicara tentang kenaikan tidak bisa lepas dari kebangkitan. Nah, yang kedua yang saya mau bagikan sebelum ini saudara, bicara tentang kenaikan juga tidak bisa lepas dari kenaikan kita kelak dalam rapture, saudara. Amin. Yesus itu teladan kita. Yesus melakukan sesuatu supaya kita lakukan. Amin. Jadi ketika Yesus itu naik, saudara, pasti kita juga akan naik. Nah, di sini saya sedikit mau meluruskan, saudara, pandangan daripada orang-orang percaya selama ini. Ya, saya sedikit mau meluruskan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Bukan ini, saudara, yang saya mau sampaikan, tetapi saya coba mau meluruskan tentang rapture ini, tentang pengangkatan ini, saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai dengan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia nih, saudara. Rahasia. Jadi rahasia itu tidak semua orang tahu. Betul? Jadi kalau saudara sarah-sarah sedikit untuk menafsirkan tentang rapture, ya biasa, saudara, karena ini rahasia. Amin. Ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Nah, saudara, sering saudara, kalau saudara berbicara, ada orang-orang Kristen yang berbicara tentang rapture, tentang pengangkatan, itu selalu berkata bahwasanya nanti kita akan hilang. Sering ya. Nah, pemahaman saya dulu, saudara, juga sebelum saya masuk di dalam pertumbuhan iman rohani, saya juga berpikir begitu. Nah, ternyata saudara,
menghilang itu saudara, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab berkata apa ketika pengangkatan itu saudara? Diubah. Ada persamaannya antara diubah dengan menghilang saudara? Tidak ada. Tidak ada persamaannya. Ya. Nah jadi firman Tuhan berkata saudara, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata saudara. Ya. Jadi tidak dihilangkan kita. Artinya saudara, ketika pengangkatan nanti, semua mata akan melihat kita, dia terangkat seperti Kristus terangkat. Buktinya apa Pak? Saya akan bagikan bukti ini saudara. Ya. Bukti yang pertama adalah di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 sampai dengan ke-12, bagaimana saudara melihat saudara, Elia itu diangkat. Ya. Elia diangkat loh. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, sama dengan para rasul dan murid-murid yang melihat Yesus melihat Yesus naik terangkat saudara. Dan demikian ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan, saudara. Itu di dalam perjanjian lama, saudara berbicara tentang pengangkatan. Ya, jadi tidak ada yang hilang. Amin. Tidak ada yang hilang, saudara. Nah, di dalam perjanjian baru sudah kita baca, saudara. Bagaimana Yesus terangkat secara fisik. Dan disaksikan oleh rasul-rasul, murid-muridnya pada saat itu. 12 murid dan murid-murid yang lain melihatnya, saudara. Amin. Karena firman Tuhan berkata ada 500 pasang mata, saudara, menyaksikan bagaimana Yesus hidup selama 40 hari. Bayangin, saudara. Ketika dia ada dalam pelayanan, itu ribuan yang mengikut. Saudara. Pengikutnya itu ribuan. Bayangin kalau 500 orang muridnya ini, melihat dia bangkit, kira-kira menurut saudara dia ngikutin terus nggak kemana dia pergi? Pasti ngikutin, saudara. Kenapa? Karena dia pasti penasaran mau melihat, saudara, mukjizat apa yang Tuhan akan buat. Ya. Dulu saja sebelum dia mati, itu banyak sekali mukjizat yang dibuat. Bagaimana setelah dia mati dan bangkit selama 40 hari? Kalau saya muridnya pada saat itu, saudara, dan saya ada di sana, saya akan ikuti dia terus, saudara. Jadi artinya ketika Yesus naik, itu yang 500 orang itu juga kemungkinan ada di tempat menyaksikannya. Amin. Ya. Jadi itulah Tuhan kita, saudara. Di mana hal pengangkatan ini berbicara bukan non fisik, tetapi berbicara tentang fisik kita yang diangkat. Bayangin, saudara. Ya. Saudara pernah bayangin nggak kalau saudara yang fobia ketinggian? Kalau saudara yang fobia ketinggian gimana, saudara? Aduh, saudara takut. Oh enggak, saudara. Saudara sudah diubahkan. Tubuh saudara sudah bukan tubuh yang sekarang lagi yang penuh dengan kelemahan. Tubuh saudara sekarang adalah tubuh kemuliaan, saudara. Amin. Tubuh saudara adalah tubuh kemuliaan. Dan tubuh saudara bukan tubuh yang fisik ini yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan sakit penyakit, saudara. Saudara bayangin, saudara, kalau tubuh saudara tidak diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Saat raptur, saudara, sebelumnya saudara di bumi, saudara makan pedas-pedas, saudara mules, coba. Saat pengangkatan, saudara mules, saudara. Ketika saudara mules, saudara, apa yang terjadi, saudara? Jadi ketika saudara diangkat, saudara sudah ada di dalam tubuh kemuliaan. Nah, pagi hari ini, saudara, saya mau berbicara tentang makna kenaikan daripada Tuhan. Sebagaimana Lembaga Alkitab Indonesia menulis 2 perikop, saudara, yaitu tentang Roh Kudus dan tentang pengangkatan. Dan hari ini juga saya mau berbicara tentang itu, saudara. Apa makna daripada kenaikan Yesus? Nah, makna kenaikan Yesus yang pertama adalah menyatakan datangnya kekuatan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas bagi orang percaya Yesus, saudara.
kadangkala sering berpikir begini, saudara. Ketika Yesus itu naik dan dia duduk di sebelah kanan Bapa, saudara. Yesus berkata, aku akan memberikan engkau penolong. Aku tidak meninggalkan engkau menjadi yatim piatu. Betul? Berarti Yesus menyatakan bahwa dia meninggalkan murid-muridnya dan orang-orang percaya pada saat itu. Betul? Ya. Ketika Yesus berkata itu, Yesus berkata lagi, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Artinya tidak punya apa-apa. Orang yatim piatu itu tidak punya tempat mengadu, saudara. Betul ya? Orang yatim piatu itu tidak punya tempat curhat. Tidak punya tempat yang dipercaya untuk dia mencurahkan segala keluh kesahnya. Ya. Yesus berkata, aku akan memberikan engkau pribadi penolong. Siapa dia? Parakletos, Roh Kudus, saudara. Ya. Jadi saudara, ini peralihan. Tapi saya tidak pernah mendengar, saudara, kalau ada orang percaya Yesus itu berdoa minta kepada Roh Kudus. Pernah nggak, saudara? Kalau saudara kaget, yang saudara sebut siapa, saudara? Yesus, Yesus. Saya juga begitu, saudara. Pernahkah saudara kalau kaget sebut Roh Kudus? Oh ya, Roh Kudus, Roh Kudus. Pernah, saudara? Nggak pernah tuh? Nggak pernah. Jadi saudara, hal Bapa, hal Yesus, itu familiar sekali, saudara, di dalam kehidupan saudara. Dan juga saya. Tetapi hal Roh Kudus, saudara, itu jarang sekali orang-orang percaya menyebutkan itu. Saya akan menunjukkan satu ayat lagi, saudara, ya. Satu ayat di dalam kitab Yohanes, pasal 16 ayat 26. Yohanes pasal 16 ayat 26. Firman Tuhan berkata gini, pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Ya. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Saudara, saudara perhatikan baik-baik. Yesus berkata, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Benar nggak, saudara? Kalau saudara berdoa ditutup dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Bapak, aku meminta ini. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Betul? Ya. Tetapi Tuhan sendiri berkata, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta apa yang kamu doakan itu kepada Bapa. Loh, lantas bagaimana ini Tuhan doa saya? Apakah doa saya sah? Sah, karena materai Yesus. Ya. Saya mau ngajak sekali, saudara membuka beberapa ayat, saudara, ya. Roma 8 ayat yang ke-26. Lantas, siapa yang mengantarkan doa kita ini kepada Bapa kita? Kalau Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa dia minta kepada Bapa supaya dijawab setiap doa kita. Di dalam Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saudara. Siapa yang membantu doa kita? Siapa yang membawa doa kita kepada Bapa kita di sorga? Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya begini, Pak, kalau saya minta di dalam nama Yesus, saya menyebut Yesus, dia menyebut Roh Kudus, salah enggak? Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi Tuhan sendiri yang sudah berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan engkau penolong. Amin. Jadi artinya ketika Tuhan Yesus naik, saudara, dia memberikan pribadi yang lain. Yaitu penolong. Siapa dia? Ya Yesus juga. Roh Kudus itu ya siapa? Rohnya Yesus. Amin. Nah, oleh karena itu, sejak saya mengerti bagian firman Tuhan ini, saya mulai membuat diri saya itu familiar kepada Roh Kudus. Ya. Jadi sejak saat itu, saudara, saya setiap kali saya berbicara dan berdoa, saya meteraikan di dalam nama Yesus doa saya. Tetapi komunikasi saya kepada Bapa di sorga, saya komunikasikan bersama dengan Roh Kudus. Amin.
Saudara coba praktekkan. Ketika saudara ada di dalam kegelisahan, ketika saudara ada di dalam tekanan-tekanan, bahkan saudara, saya mau katakan, ketika saudara ada di dalam kelemahan saudara, ya, setiap kita kan punya kelemahan ya, ya. Ada yang kelemahannya soal uang, ada yang kelemahannya soal jabatan, ada yang kelemahannya soal seksual, ya. Jadi 3 prinsip ini menyabang, punya akarnya masing-masing, ya. Kalau saudara punya kelemahan itu dan saudara komunikasikan kepada Roh Kudus, tolong saya. Saudara akan dapatkan hati saudara itu seperti disiram oleh air es. Saudara. Nah, di dalam bagian ini saudara, saya mau mengatakan kepada saudara bahwasanya ada peran aktif daripada Roh Kudus. Ada peran aktif di dalam bagian-bagian kehidupan kita yang di mana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Nah, banyak saudara, orang-orang percaya kurang sekali familiar dengan, kurang akrab dengan yang namanya Roh Kudus, saudara. Ya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, saudara, banyak sekali saya mengajarkan kepada saudara, mari mulai berdoa, saudara, dan mulai saudara akrabkan hidup saudara dengan Roh Kudus, karena dia pribadi yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, saudara jangan salah menafsirkan. Kalau saudara berkata, oh, saya tidak pernah menyebut Roh Kudus, saya selalu menyebut Yesus, saya selalu menyebut Bapa. Berarti saya salah, dan saya tidak mengatakan begitu, saudara. Saya cuma mau mengajak kepada saudara, mari saudara mulai akrab dengan yang namanya Roh Kudus. Ketika saudara meminta sesuatu, saudara katakan Roh Kudus. Saya selalu di dalam doa saya berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dan saya selalu mendapatkan jawaban doa saya. Amin. Jangan saudara berkata lagi kepada kalimat negatif, ya, oh berarti kalau sama Yesus nggak dapat jawaban. Bukan, saudara. Nah, saudara pernah ketemu sama orang-orang yang begitu. Ketika saudara berkata positif, dia menanggapinya sesuatu yang negatif. Gitu ya. Ketika saudara berkata positif, dia menanggapinya negatif, saudara. Saudara, orang seperti itu harus dikasihani. Kenapa? Karena dia banyak luka, biasanya orang begini. Ya. Orang yang selalu mengeluarkan hal-hal yang negatif, pasti di masa lalunya, di masa kecilnya dia banyak luka. Ya, jangan dimarahin, jangan dimusuhin, saudara. Harus dilayani. Kenapa? Harus dibuang itu hal-hal yang negatif. Ya. Dan saya bisa menang di dalam kehidupan saya oleh perkataan-perkataan negatif, oleh pikiran-pikiran negatif, ketika saya selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus. Amin. Saudara silakan tanya istri saya, saudara silakan tanya anak saya. Di dalam keseharian saya bisa tahan mulut saya untuk tidak mengeluarkan hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena di dalam setiap perkataan kita itu adalah doa, saudara. Setiap ucapan kita itu adalah doa. Dan firman Tuhan juga berkata, oleh perkataanmu engkau dibenarkan, oleh perkataanmu engkau dihukum. Jadi perkataan kita ini sedang dinanti-nantikan oleh kuasa kegelapan, saudara. Ya. Jadi perkataan kita ini sedang dinanti-nantikan oleh kuasa kegelapan, di mana mereka akan mendakwa kita melalui perkataan kita. Makanya ketika saudara berkata-kata negatif, hidup saudara akan selalu kekurangan, hidup saudara akan selalu kena masalah. Ya. Hidup saudara akan selalu ada di dalam tekanan-tekanan ketika saudara sering mengeluarkan perkataan-perkataan negatif. Saudara. Amin. Mulai sekarang saudara mulai belajar berkomunikasi dengan Roh Kudus. Sehingga ketika saudara berkomunikasi dengan Roh Kudus, maka saudara akan banyak nilai plus yang akan ditambahkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ya. Saudara katakan. Tapi juga jangan saudara munafik, saudara. Artinya saudara jangan begini, saudara. Orang itu hidungnya pesek, saudara bilang hidungnya mancung, itu nggak boleh, saudara. Nah, kalau saya bilang pesek kan negatif, bukan begitu juga. Ya saudara nggak usah sebut bentuknya, saudara. Amin. Jadi perkataan-perkataan positif itu harus keluar, saudara, dari mulut saudara. Nah, ketika saudara belajar akrab bersama dengan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan mendapatkan hal-hal yang baru di dalam kehidupan saudara, yang dulu saudara tidak pernah dapatkan. Amin. Saudara tidak pernah kuat
untuk menahan hal-hal yang negatif dalam perkataan saudara. Kenapa? Karena lidah saudara tidak pernah saudara biasakan untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Amin. Saya tidak berbicara tentang bahasa roh ya. Saya tidak berbicara tentang bahasa roh, ya. Saya berbicara kepada kita semua bagaimana kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Bukankah ada 3 pribadi yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan? Bapa kita di sorga, Yesus yang adalah firman, dan Roh Kudus. Kenapa kita cuma 2 yang kita selalu familiar, kita selalu akrab dengan yang 2 ini? Bapa kita, Yesus. Roh Kudus seperti di kesampingan, padahal dia adalah pribadi penolong. Nah, di dalam bagian ini saudara, Roh Kudus itu parakletos. Parakletos itu apa sih? Parakletos itu artinya pengacara. Jadi di dalam tradisi pengadilan di sana, saudara, ya, itu ada yang namanya pembela dari si terdakwa. Nah, pembela dari si terdakwa itu ada di sebelah kanan kita. Nah, pembela dari si terdakwa itu namanya parakletos. Itu yang diadopsi saudara untuk Roh Kudus. Nah, parakletos itu artinya pengacara kita, pembela kita. Saudara tahu? Ini kalau kita geser sedikit saudara, masuk ke hal yang duniawi, yang namanya pengacara. Ya, saya tidak bermaksud mendiskreditkan pengacara. Kalau saudara yang di sini yang menonton ada pengacara, saudara, saya tidak bermaksud mendiskreditkan. Ya, tapi saya justru sedang menyatakan bahwa inilah loyalitas seorang pengacara. Kalau orang yang berbuat kejahatan punya pengacara nggak, saudara? Punya tuh. Kira-kira kalau orang yang berbuat kejahatan, orang yang korupsi, orang yang membunuh, orang yang melakukan kejahatan, dia punya pengacara. Nah, saya mau tanya, saudara, pengacaranya itu membela dia atau menjerumuskan dia? Membela mati-matian, saudara. Amin. Nah, parakletos ini saudara adalah pengacara kita. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwasanya kalau kita salah, kita najis, kita berdosa pun dia akan bela kita. Enggak, saudara. Artinya ketika kita selaras melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara akan dibela. Amin. Saudara akan dibela. Jadi orang-orang yang ada dalam pimpinan Roh Kudus ketika dia melakukan firman Tuhan, dia pasti akan dibela. Oleh karena itu saudara, ketika saudara mau mengatakan kebenaran-kebenaran, saudara tidak perlu takut. Kenapa? Karena saudara akan dibela oleh Roh Kudus. Kebenaran itu yang akan membela saudara. Amin. Seringkali saudara kita ketika melihat orang salah, kita takut menegur mereka. Kenapa? Karena kita sungkan mungkin ya. Kita takut mungkin. Mungkin karena dia uangnya banyak, karena mungkin dia jabatannya tinggi. Sehingga ketika dia salah, kita diam aja saudara. Kenapa begitu? Karena saudara itu takut untuk menegurnya. Nah, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ketika dia melakukan firman Tuhan, dia akan berani melakukan apapun juga untuk menentang kebenaran itu, untuk menentang ketidakbenaran itu. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, pada saat ini kita mau mulai mengaktifkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada bagian saudara yang saya tadi sempat singgung, yaitu kata-kata kita. Seringkali ada anak-anak Tuhan kata-katanya ceroboh. Nah, saya mau sedikit saudara boleh setuju sama saya, saudara juga boleh tidak setuju sama saya. Pernyataan saya, boleh. Saudara yang di rumah boleh setuju dan tidak setuju. Saudara, seringkali ada anak-anak Tuhan yang ceroboh dengan perkataannya. Apa itu? Ampuni dosa-dosa saya. Saat saudara mengatakan begitu, saudara sedang menyangkali penebusan dosa saudara oleh Kristus. Amin. Kelihatannya romantis, saudara. Kelihatannya, aduh, elegan sekali ketika saudara berdoa, Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Bahkan saudara banyak kata jamak ini pakai. Pertama begini saudara, saya sering kali melihat orang-orang percaya Tuhan berkata, Tuhan ampuni segala dosa segala itu jamak loh saudara. Betul ya? Dosa aja satu sudah jamak. Ditambah dosa saudara. Amin.
Ada 3 jamak saudara sebutkan. Nah bayangin, dosa itu apa sih? Dosa itu kan satu gudang pelanggaran. Betul? Jadi kalau ini gudang, ini namanya dosa. Di situ ada yang namanya mimbar ini, ada yang namanya kursi, ada yang namanya speaker, mic, ada yang namanya gelas, ada yang namanya TV LCD. Jadi ada segudang pelanggaran itu dosa. Ya, segudang pelanggaran itu dosa. Dan kalau saudara, taruhlah saudara hilap, saudara ambil gelas ini. Ketika saudara berkata, ampuni dosa saya, maka saudara sedang mengakui, mengklaim bahwa saudara bukan cuma mencuri gelas, tetapi saudara mencuri satu gudang peralatan itu. Itulah makanya saudara tidak pernah bertumbuh di dalam rohani saudara. Kenapa? Karena iblis selalu mendakwa bagian yang tidak pernah saudara kerjakan. Saudara berbohong nih, tapi saudara berkata, ampuni dosa saya. Padahal di dalam dosa itu ada perzinahan, ada pembunuhan, ada penipuan. Saudara. Nah itu yang tanpa sadar saudara akui. Sehingga iblis mendakwa saudara bagian yang tidak pernah saudara kerjakan. Amin. Bagian yang tidak pernah saudara kerjakan, saudara akui. Seorang pencuri cuma dalam satu gudang itu dia mencuri gelas, tetapi dia mengakui seluruh gudang itu dicuri. Mimbarnya dia ambil, mic-nya diambil, TV-nya diambil, kursinya diambil, mejanya diambil, speaker-nya diambil, keyboard-nya diambil, saudara. Bayangin, saudara, hukumnya berapa lama nih itu? Berapa pasal dia, saudara? Nah, makanya saya mau katakan kepada saudara boleh setuju dan tidak setuju sama saya, nggak masalah. Ya. Tetapi ketika saya mulai doa saya ubah, saudara. Oleh karena pimpinan Roh Kudus, maka saya bisa menang dari segala kelemahan saya. Lantas kalau berdoa apa, Pak? Kalau berdoa, saya selalu menyebutkan apa yang saya langgar. Sudah. Misalkan saya berbohong, Tuhan tolong saya. Kuduskan saya daripada kebohongan saya. Tadi siang saya berbohong. Udah, saudara. Jadi kalau saya salah, saya mencuri di gudang ini cuma satu gelas, berarti saya cuma mengakui satu gelas itu saja, saudara. Perzinahan yang saya tidak pernah buat, saya tidak lakukan. Ya, saya tidak akui. Hal penipuan yang tidak pernah saya lakukan, saya tidak akui. Nah, ini segala dosa-dosa. Coba bayangin, saudara. Makanya itu kerohanian kita tidak pernah bertumbuh. Kenapa? Kita mengakui segala perbuatan jahat yang tidak pernah kita kerjakan. Sehingga saudara doa puasa untuk hidup kudus, untuk hidup benar, tapi ada aja di pikiran saudara, ada aja di hati saudara, hal-hal yang saudara mau berbuat menipu. Padahal saudara bukan keturunan penipu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena saudara mengakui penipuan yang tidak pernah saudara kerjakan. Dari mana? Dari kata dosa-dosa yang saudara sebut setiap hari. Lupa, kalau saudara bertanya lupa, di dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat 9 kan berkata begitu. Ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, coba ditampilkan tulisannya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, lah, Pak, kan firman Tuhan mengajarkan gitu, Pak. Oke, kita baca lagi. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Loh, Pak, ini firman Tuhan mengajarkan. Saudara ingat baik-baik, firman Tuhan ini universal sifatnya. Amin. Firman Tuhan ini bukan cuma untuk saya yang mencuri gelas. Amin. Firman Tuhan ini dipakai saudara universal untuk seluruh orang yang melakukan kejahatan. Amin. Firman Tuhan itu berbicara kepada si pezina, firman Tuhan itu berbicara kepada si pencuri, firman Tuhan itu berbicara kepada si pembunuh, si penipu, dan segala kejahatan lain, sehingga dirangkum dengan kata dosa. Kalau firman Tuhan ini cuma khusus untuk saya yang nyolong gelas, mungkin firman Tuhan itu tidak berbicara seperti itu. Jika kamu, Lukas, mengaku mencuri gelas,
maka Tuhan adalah setia dan adil. Saudara sampai di sini nangkep nggak? Jadi firman Tuhan ini tidak bisa diklaim sebagai pernyataan bahwa nggak bisa Pak. Ini buktinya firman Tuhan berkata jika kita mengaku dosa kita. Ini universal saudara bagi pencuri, bagi pembunuh, bagi perampok, bagi pendusta. Amin. Tetapi untuk pribadi kita harus bisa tangkal itu. Nah, Roh Kudus akan tolong saudara. Sejak saya berdoa dalam pimpinan Roh Kudus untuk hal-hal seperti ini, maka pelanggaran-pelanggaran yang tidak saya buat itu tidak bisa mendakwa saya. Amin. Mengapa mulut saudara tuh gatel terus ngegosip? Kayaknya kalau nggak ngomongin orang, nggak jelekin orang itu nggak enak. Karena saudara selalu berdoa, minta apa yang saudara tidak kerjakan itu dihapuskan. Saudara ngaku apa yang saudara tidak kerjakan. Amin. Makanya saat-saat tertentu saudara ketika saudara dalam pergumulan, saudara punya pikiran aku nipu aja deh. Aku mencuri aja deh. Kenapa? Padahal saudara bukan keturunan penipu. Padahal saudara bukan keturunan pencuri. Tetapi kenapa ada bagian itu muncul di dalam diri saudara? Karena saudara tanpa sadar mengucapkan perbuatan-perbuatan jahat yang tidak pernah saudara buat. Melalui apa? Dosa. Dosa. Amin. Nah, oleh karena itu saudara di dalam pimpinan kita, di dalam Roh Kudus memimpin kehidupan kita mau mulai mengubah saudara. Sehingga si pendakwa tidak bisa mendakwa kita. Saudara, saya mau tanya saudara, si pendakwa itu bisa nggak mendakwa kalau kita tidak punya kejahatan atau celah? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Tapi kalau dia punya celah dan pengakuan kita akan pelanggaran yang tidak pernah kita kerjakan, maka dia punya celah untuk mendakwa kita. Ketika kita berkata dosa-dosa dan Tuhan didakwa dan Tuhan diperhadapkan oleh iblis. Nah Tuhan, coba lihat itu. Dia nggak pernah mengakui bahwa engkau di kayu salib menebusmu. Bahkan firman Tuhan berkata, Yesus menanggung dosa kita. Amin. Kenapa saudara minta pengampunan dosa lagi? Itu kan sama aja saudara sedang tidak mengakui bahwa Yesus menanggung dosa kita. Nah oleh karena itu saudara di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Tuhan, mulai saudara sebutkan secara detail bagian-bagian menjadi kelemahan saudara. Sebutkan itu saudara, sehingga ketika saudara, kebiasaan ini ketika saudara mulai berubah, iblis menanti-nantikan saudara, pasti ini si Lukas akan menyebutkan segala pelanggaran yang tidak disebut, tidak pernah dilakukannya. Dan ketika saya mulai memahami itu, dan ketika saya mulai hilap, dan saya berkata, Tuhan kuduskan perkataanku tadi pagi. Amin. Iblis gigit jari. Kenapa? Karena perzinahan, pembunuhan, pencurian, perampokan, dan segala macam yang tidak saya lakukan, tidak saya sebutkan. Sehingga ini saya dan ini saya aman dari bagian itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendakwa saya. Sekarang saudara mulai bisa menangkap saudara. Kenapa saudara tidak bisa bertumbuh kerohanian saudara? Karena saudara selalu mengakui bagian-bagian yang tidak pernah saudara kerjakan. Melalui apa? Dosa. Segala dosa. Amin. Jadi ada 3 gudang, bahkan 4 gudang, bahkan lebih. Kata segala kan banyak gudang. Amin ya. Nah jadi saudara, kalau kita kembali lagi, makna kenaikan Yesus adalah menyatakan datangnya kekuatan, kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas bagi orang percaya Yesus. Jadi saudara katakan, kalau saudara mulai akrab dan mempraktekkan komunikasi saudara dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus, maka saudara akan banyak melihat mujizat Tuhan. Kalau saya ingin sesuatu, saya selalu berkata begini, saya selalu berkata kepada Bapak saya di dalam komunikasi. Ya, siapa? Roma 8 ayat 26 berkata, pengantar kita, doa kita adalah Roh Kudus. Saya katakan begini, Roh Kudus, aku nih udah lama gak makan ini. Itu gak lama datang. Berapa kali itu Pak? Kalau saya bilang 100 kali itu bohong. Kenapa? Karena sudah ribuan kali begitu. Setiap kali. Ya.
Terakhir saya bilang kemarin waktu itu saya saksikan, saya mau makan mau makan makanan tertentu, saudara. Ya, saya mau makan makanan tertentu. Saya baru bilang sama istri saya, aku kok pengen makan ini ya. Itu besoknya, saudara, ada orang yang datang. Saudara tahu yang datang itu siapa? Burung gagak. Ya, waktu khotbah saya yang lalu, saudara, sudah saya sampaikan kan, burung gagak itu siapa? Burung gagak itu bukan orang Kristen, saudara. Burung gagak itu orang di luar Yesus. Kenapa? Karena gagak itu kan makanannya daging. Dia kasih daging itu, saudara, kepada Elia. Amin. Kalau orang Kristen kan makanannya kasih. Kalau orang Kristen memberkati itu biasa, saudara. Udah biasa, orang Kristen memang hukumnya begitu. Dia memberkati. Tapi kalau orang yang di luar Yesus, saudara, memberkati kita dari apa yang menjadi pergumulan kita, itu namanya burung gagak. Kenapa? Harusnya makanan itu dimakan, tapi nggak dimakan, dikasih kita. Itu namanya burung gagak. Kalau orang Kristen memberkati saudara, orang Kristen itu bukan burung gagak. Orang Kristen itu burung merpati, amin. Jangan salah tafsir. Saudara sudah diberkati, malah saudara kutuk dia jadi burung gagak. Misalkan ada satu jemaat mengirimkan sesuatu kepada saya. Oh, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Kalian sudah jadi burung gagak. Saudara-saudara sedang ngutukin itu, bukan sedang memuji itu, saudara. Kenapa? Karena burung gagak itu berbicara bukan orang percaya Yesus. Burung gagak itu berbicara orang yang tidak percaya Yesus. Kenapa? Karena burung gagak itu makannya daging. Tapi dia kasih sama Elia itu daging, gak ditelen. Amin. Kalau orang percaya kan itu burung merpati, saudara, lambang Roh Kudus. Dia makanannya ada kasih. Kalau suka memberi, biasa. Makanya kalau orang Kristen gak suka memberi, itu luar biasa. Orang Kristen tidak suka memberi, itu luar biasa, saudara. Luar biasa sekali itu. Ya, pelitnya. Nah, yang selanjutnya, saudara, makna daripada kenaikan Yesus Kristus adalah, tadi yang pertama adalah menyatakan datangnya kekuatan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas bagi orang percaya Yesus. Dalam konteks ini saya mau membagikan kepada saudara, untuk saudara selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus, karena dia adalah pribadi yang diberikan oleh Yesus, saudara. Dan saya tidak pernah mengatakan kalau saudara berbicara dengan nama Yesus, saudara salah. Saya tidak katakan itu, tapi saya mau mengajak kepada saudara, saudara mulai aktifkan berkomunikasi dengan Roh Kudus. Karena itu yang diberikan Yesus untuk kita. Nah, yang kedua, makna daripada kenaikan Kristus adalah menyediakan tempat bagi orang yang percaya Yesus, yakni sorga. Yohanes pasal 14 ayat pertama dan kedua. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagimu. Ada cerita yang lucu nih, saudara. Dari orang Kristen. Dan ini banyak saya dengar cerita lucunya. Satu kali ada orang Kristen, saudara, ya, dia oleh karena sakit penyakit yang seharusnya dia mati, dan dia tidak mati. Jadi bersyukur. Bukan, saudara, saya katakan orang sakit, orang Kristen sakit mati aja, bukan begitu, saudara. Artinya begini, ada orang Kristen yang nggak jadi mati, tapi dia bersyukur. Padahal orang Kristen kan dikatakan apa? Kalau mati masuk surga, betul? Kalau ada orang Kristen mati, saudara nggak jadi mati, dan dia bersyukur, saudara, itu namanya saudara sedang bersyukur tidak masuk surga. Bukan berarti saya mau mengatakan, ya kalau kamu mati, ya mati aja, nggak usah hidup lah. Orang sakit, ya sakit aja, mati, sampai mati, nggak usah sembuh. Bukan itu yang saya maksud. Tapi ada kelucuannya di sini, saudara. Ya, dia gagal mati, saudara, dia syukuran begitu luar biasa sekali, saudara. Itu artinya dia bersyukur untuk tidak masuk surga, betul? Terus bagaimana Pak sikap yang saya harus lakukan? Ya sudah, kalau saudara bersyukur ya udah, jangan gede-gedean, ya bersaksi. Syukurnya itu bukan apa-apa, saudara bersaksi kepada banyak orang.
bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya hidup. Amin. Bukan bersyukur gede-gedean saudara, ya, besar-besaran. Saudara harus bersaksi kalau saudara bisa luput dari maut, ya, dan saudara bisa luput dari maut karena Tuhan masih punya rencana besar sama saudara. Jadi saudara harus bersaksi, ya. Jangan saudara syukuran besar-besaran karena saudara nggak jadi mati. Saudara syukuran besar-besaran, wah kayak pesta pernikahan saudara. Itu sama aja saudara bersyukur, saudara tidak jadi masuk surga. Jangan terlalu berlebihan, saudara, amin. Jangan terlalu berlebihan. Menyediakan tempat bagi orang percaya Yesus, yakni tempat di sorga. Makanya Yesus berkata begini, saudara. Jangan gelisah hatimu. Nah, saudara, nah ini yang membatalkan kita untuk datang ke sana. Jangan gelisah hatimu. Saudara tahu, orang yang gelisah itu apa? Gelisah itu saya mencatat, saudara, tidak tentram, selalu khawatir, tidak tenang, tidak sabar. Itu gelisah. Nah, kalau saudara ada bagian yang saya sebutkan itu, saudara punya kans, walaupun sedikit, untuk saudara keluar daripada sorga. Amin. Coba lihatin aja orang-orang yang murtad dari Yesus. Dia punya ciri gelisah. Perhatikan aja. Orang-orang yang keluar dari kasih karunia Yesus, dia punya ciri gelisah. Ya, dia selalu tidak tentram hatinya. Dia harus cari solusi. Cari jalan keluar supaya tentramnya itu tidak ada menguasai dia. Padahal di dalam Roh Kudus itu ada shalom, amin. Dan selalu khawatir, tidak tenang, apalagi sekarang saudara dalam situasi seperti ini. Ya, khawatir mau makan apa. Saudara memang kalau situasi begini saudara nggak makan nasi, saudara tetap makan nasi kan? Amin. Nah, jadi yang kedua saudara, makna daripada kenaikan Yesus adalah menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya Tuhan. Menyediakan tempat apa? Di sorga. Jadi saudara jangan gelisah hati saudara. Saudara jangan pernah khawatir, saudara jangan pernah gelisah, khawatir, dan saudara jadi tidak tenang. Di dalam kehidupan saudara, saudara diizinkan oleh Tuhan. Khotbah saya kemarin kan begitu saudara. Masalah itu diizinkan oleh Tuhan supaya saudara semakin bertumbuh di dalam iman saudara. Ya, saudara tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, ketika saudara punya masalah, saudara jangan khawatir. Jangan khawatir, saudara. Ya. Sekarang saya mau tanya, saudara, dalam situasi kondisi yang seperti ini, apakah ada anak-anak Tuhan yang kelaparan? Tidak ada anak Tuhan yang kelaparan, saudara. Bahkan berlimpah-limpah. Saya bilang sama istri saya, saat-saat seperti ini, berkat Tuhan itu seperti pohon yang sedang berbuah, itu digoncangkan pada berjatuhan, saudara. Memberkati kami. Kenapa? Karena orang Kristen adalah merpati. Dia memberi. Amin. Bahkan orang-orang yang tidak saya duga sama sekali, dia memberkati kami. Nah, jadi ada dua hal saudara yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kenaikan Tuhan kita itu punya makna bahwasanya kuasa Roh Kudus dinyatakan kepada kita. Berkomunikasilah, akrab-akrablah saudara dengan Roh Kudus. Ya, akrab-akrablah dengan dia. Ngobrollah saudara sama dia. Amin. Saudara, kita akan semakin akrab kalau kita sering ngobrol, betul? Saudara sering ketemu, lihat-lihatan, saudara sering ketemu, berpapasan, tapi saudara tidak pernah ngobrol, saudara nggak akan pernah akrab, betul? Betul nggak saudara? Saudara tahu itu Roh Kudus penolong, tapi saudara tidak pernah berkomunikasi sama dia, saudara tidak akrab sama dia, saudara bisa dekat saudara sama dia, nggak bisa akrab. Ya, Roh Kudus. Yang kedua, makna daripada kenaikan Tuhan adalah Tuhan menyediakan tempat untuk kita di sorga. Amin. Mari kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Pada saat ini terima kasih Engkau sudah membukakan bagian kebenaran firman. Bukan apa yang kami kehendaki di masa-masa lalu yang hadir. Karena kerap kali ya Tuhan kami salah di dalam menyampaikan sesuatu.
Karena firman Tuhan berkata, oleh perkataanmu engkau dibenarkan, dan oleh perkataanmu engkau juga dihukum. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Biar kiranya bagian firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini boleh mencelikan kami, ya Allah, untuk kami semakin dekat dan dekat dengan Roh Kudus. Karena Dia adalah pribadi Parakletos. Dia adalah pengacara kami, penolong kami, pemimpin kami, pembimbing kami. Dia penghibur kami. Dia menghantarkan setiap permohonan-permohonan kami kepada Bapa di sorga. Di dalam doa-doa kami demi nama Yesus. Kalau pagi hari ini ada sidang jemaat Tuhan yang mulai disadarkan, yang mulai mendapatkan sesuatu yang baru, ada rema saudara dapatkan, saudara bisa mengangkat tangan bersama-sama dengan saya. Saya akan berdoa mengucap syukur atasnya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau melihat tangan-tangan yang rendah hati dari orang-orang pribadi-pribadi yang rendah hati, yang pada saat ini sedang mengakui bahwa dia mendapatkan rema daripada Tuhan. Dan biar kiranya Bapa, mari bawa mereka lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ya Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, bahwa mereka ya Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang mereka dapatkan ya Tuhan pada pagi hari ini, meteraikan di dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang mengangkat tangan, yang mungkin pada masa-masa yang lalu mereka selalu berpikir negatif, mereka selalu merasakan perasaan yang negatif, sehingga keluar perkataan-perkataan yang negatif yang keluar dalam kehidupan mereka, yang tidak mereka bisa tahan. Mereka tahu itu tidak boleh, tetapi mereka tidak mampu lepas daripada itu. Mungkin karena mereka selalu berdoa, melakukan, mengakui segala perbuatan-perbuatan negatif yang tidak pernah mereka lakukan melalui dosa-dosa yang mereka katakan. Padahal Yesus sudah menanggung segala dosa-dosa. Yesus sudah menanggung segala kelemahan kita. Jangan ungkapkan kelemahanmu lagi karena kecerobohanmu. Dan kalau pada pagi hari ini engkau orangnya, mari angkat tanganmu. Angkat tangan dan mulai berdoa bersama Roh Kudus. Katakan kepada Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus, agar aku lebih lagi dapat berkomunikasi dengan Engkau, karena Engkau adalah Roh hikmat, karena Engkau adalah Roh kebenaran, karena Engkau adalah Roh penolong, pemimpin kami. Tolong kami, tolong anak-anakmu yang pada saat ini mengangkat tangan, di mana mereka ada terikat oleh perbuatan-perbuatan negatif yang tanpa sadar mereka ucapkan terus dan didakwa oleh iblis. Pada saat pagi hari ini Tuhan ampuni mereka, lepaskan di dalam nama Yesus, bebaskan mereka. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak kami sanggup lepas ya Tuhan, apapun juga perbuatan itu, yang kami tahu itu perbuatan salah, tetapi kami tidak sanggup lepas, oleh karena itu Roh Kudus, tolong mereka, beri hikmat dan mampukan mereka untuk lepas di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapa, berkati kami semua, sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari mendengarkan firman Tuhan, maupun sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka ya. Dan kalau sebentar kami akan mengakhirinya, kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Biar kini Tuhan berkati kami, berkati kami. Kami mengakhiri ibadah kami demi nama Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengangkat kedua tangan kita masing-masing. Baik sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini, baik sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat Allah yang terkasih, pulanglah. Terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus akan senantiasa memberkati engkau. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah engkau sebagai suami, diberkatilah engkau sebagai istri, diberkatilah engkau sebagai anak-anak, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah keluar masuk rumah. Dan biar kiranya berkat-berkat ini senantiasa ada di dalam kehidupanmu sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan mulia. Maranatha. Kita yang percaya dan diberkati melimpah katakan dengan iman, amin. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, 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 pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.